Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sebangsa dan setanah air yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bertemu kembali atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesehatan, kemantapan iman, serta keistiqomahan kita mau mempelajari, memahami, bahkan kita berdoa kepada Allah bisa kita amalkan apa yang kita pelajari dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah, kajian kita hari ini melanjutkan akan kesenangan adalah ujian kehidupan. Yang pertama, kesenangan itu berupa jabatan ataupun kedudukan yang telah kita bahas pada episode tayangan YouTube yang lalu. Pada hari ini kita akan mempelajari, kita akan membahas kesenangan yang kedua yang diberikan Allah, yaitu harta benda. Sebagaimana yang Allah jelaskan yang lalu pada dalam Al-Quran surah Al-Imran, surah ketiga ayat 14. Allah sudah jelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Allah terangkan, Allah jadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan. Yang pertama kepada wanita ataupun pasangan hidup, anak-anak, harta benda yang melimpah ruah berupa emas, perak, binatang, kendaraan, binatang ternak, dan yang terakhir adalah pertanian. Jamaah rahimakumullah, itulah harta benda yang diberikan Allah kepada kita. Di saat orang tua mendidik kita, mengajak kita untuk patuh dan tunduk kepada Allah. Di saat kita belum punya apa-apa ketika kita lahir, Allah kasih kita akal. Dengan akal kita belajar hingga kita memiliki ilmu. Dengan ilmu kita mencari dan memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah dalam dunia ini sehingga kita menjadi dewasa. Orang tua mendidik kita agar kita taat kepada Allah. Dengan ketaatan tadi kita bisa menjalankan kehidupan sesuai dengan yang diminta dan dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Hati-hati kata Allah, harta yang dimiliki dan dipunyai oleh manusia ini adalah nikmat Allah dan di dalamnya ada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesenangan berupa harta benda ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika kita susah, ketika kita tidak memiliki apa-apa, kita taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sempat harta-harta yang kita miliki seperti yang digambarkan Allah tadi menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah. Jamaah rahimakumullah. Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat dari kaum Ansar yang bernama Sa'labah. Sa'labah adalah sahabat Nabi dari kaum Ansar. Orangnya beriman kepada Allah dan Rasulnya, taat melakukan ibadah, tetapi kondisinya dia begitu sulit
dan miskin dalam kehidupan ini. Tetapi dia tetap istiqamah, konsisten dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Sa'labah dengan kondisi yang begitu miskin dan melaratnya dia, padahal dia sudah beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dia pun tergoda ingin menjadi kaya, sehingga dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Rasulullah untuk mendoakan dia agar dia bisa diberikan Allah kekayaan. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah tidak mau mendoakan kepada Sa'labah karena Rasulullah membilang kepada Sa'labah, "Wahai Sa'labah, yang sedikit tapi kau mau bersyukur terhadap yang sedikit ini jauh lebih besar daripada yang banyak diberikan Allah tapi tak bisa kau syukuri. Tidakkah engkau diberi suri tauladan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kau lihat Rasulullah tidak berlebih-lebihan dalam harta? Tidakkah engkau lihat Rasulullah hidup tidak dengan bergelimpangan harta? Wahai Sa'labah, seandainya aku mau berdoa kepada Allah, minta kepada Allah gunung dijadikan Allah menjadi emas dan perak, insya Allah Allah akan kabulkan permintaanku. Tapi aku tidak memintanya. Aku syukuri apa yang ada yang diberikan Allah kepada aku." Menjawab jawaban Rasulullah, mendapat jawaban Rasulullah tersebut, Sa'labah kecewa. Tetapi dia memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi orang kaya. Tapi dia tetap beribadah kepada Allah, sehingga dia mencari waktu yang tepat untuk mendatangi dan meminta doa kepada Rasulullah. Begitu juga jawaban Rasulullah yang sama, sehingga dengan kuatnya keinginan Sa'labah untuk menjadi orang kaya, akhirnya dia mendapat kesempatan dan bisa meluluhkan keinginan dia, meluluhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah mendoakan Sa'labah. Tapi dengan syarat dia telah berjanji kepada Rasulullah, apabila dia nanti diberikan Allah nikmat yang banyak, nikmat yang melimpah ruah, dia senantiasa istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah memberikan dia seekor kambing ataupun kibas. Tapi ingat jamaah rahimakumullah, Rasulullah dari dulu sejak kecil dia termasuk orang yang berhasil dalam beternak, sehingga Rasulullah memberi kiat-kiat seekor unta dan kiat-kiat bagaimana agar beternak yang baik dan berhasil. Akhirnya hari demi hari kambing Sa'labah makin berkembang biak, sehingga banyak, bahkan digambarkan memenuhi dan menyesakkan, memadati kota Madinah kambing-kambing Sa'labah tersebut. Akhirnya Sa'labah yang tadinya taat kepada Allah, kemudian dengan banyaknya dia memiliki kambing-kambing, itu semakin menyibukkan dia. Bahkan terkadang dia agak keteteran untuk sholat berjamaah. Tapi masih diupayakannya. Yang tadinya 5 waktu sehari semalam, tapi dalam kisah tersebut Sa'labah berkurang. Maghrib dia melaksanakan sholat zuhur dan asar saja berjamaah dengan Rasulullah. Karena kambingnya tersebut sudah tak mampu lagi dan begitu banyak di kota Madinah, dia pun memindahkan kandang kambing-kambingnya di daerah lembah di luar kota Madinah. Semakin hari semakin banyak kambing Sa'labah. Akhirnya Sa'labah pun semakin berkurang kedekatannya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas ketika zakat, Rasulullah mengutus sahabat Rasulullah untuk minta zakat dari Sa'labah. Tapi apa jawab Sa'labah kepada utusan Rasulullah? Sampaikan kepada Rasulullah, zakat ini tiada lain hanya pajak belaka.
Akhirnya Sa'labah tidak mau mengeluarkan zakat. Mendengar apa yang dibawa berita dari sahabat Rasul tentang menolaknya Sa'labah. Akhirnya Sa'labah, Rasulullah murka kepada Sa'labah. Dan akhirnya Sa'labah pun semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kisah ini juga Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang Qarun. Apa kata Allah di dalam surah Al-Qasas, surah 28 ayat 76? Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun adalah umat Nabi Musa, tapi dia tidak bagha alaihim. Dia menyombongkan diri, dia membanggakan diri kepada umat Nabi Musa. Sampai Allah bilang, kunci-kunci kekayaannya saja tidak bisa diangkat oleh sekelompok orang-orang yang kuat. Menunjukkan bahwa luar biasa kekayaan yang dimiliki oleh Qarun tersebut. Tapi sayang, Qarun tidak semakin taat kepada Allah. Ini menunjukkan jamaah hati-hati dalam hidup ini, bahwa harta, apakah itu anak, hati-hati yang mencari suami ataupun istri. Jangan pilih, ketika mau mencari istri, jangan hanya pilih cantiknya saja. Pilih juga selain cantiknya. Jangan lupa pilih juga orang-orang yang taat. Begitu juga mau cari suami. Jangan pilih kegantengan dan hartanya saja, tetapi pilihlah orang yang dekat dengan Allah, sehingga kita menikah dalam satuan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berikan kita anak, jangan lupa orang tua. Didik anak, jadikan anak menjadi anak yang saleh, sehingga keluarga tersebut bisa berkumpul di rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, berkumpul juga di surga Allah ketika suami, istri dan anak-anak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sebaliknya. Ini ujian. Terkadang anak memikirkan anak, kita mau sedekah, kita lupa untuk sedekah. Kenapa? Karena ingin memikirkan jajan anak-anak. Padahal apa yang kita beri, itulah yang kita miliki nanti ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, ketika ada emas, ada perak, jangan sempat itu melalaikan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kata Allah punya kendaraan, bawa kendaraan tadi untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dibawa kendaraan, jangan dibawa emas, jangan dibawa perak untuk jalan-jalan maksiat kepada Allah. Pergi ke diskotik, pergi ke tempat-tempat hiburan yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bawa kendaraan, bawa harta tadi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa kita berzakat, sedekah dan infak. Begitu juga kalau Allah berikan kita peternakan, jangan lupa, jangan seperti Sa'labah, jangan seperti Qarun. Dan apabila Allah kasih nikmat kita berupa pertanian, sawah ladang kita banyak, kebun kita banyak, kebun sawit di mana-mana, kebun apel di mana-mana, kebun duku di mana-mana, tapi jangan sempat itu melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan kita di dalam surah Al-Munafiqun, surah ke-63 dalam Al-Quran, ayat 9, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman,
La tulhikum amwalukum. Jangan sempat harta bendamu, harta-harta yang kau miliki, anak yang soleh, anak-anakmu, kendaraan-kendaraanmu, istri-istri dan suamimu, perniagaan yang engkau miliki, ternak, pertanian, bahkan kendaraan yang engkau miliki diberikan Allah. Jangan sempat itu melalaikan engkau dari zikir dan ingat kepada Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Kata Allah, kalau kesemuanya ini melalaikan kita dari zikir kepada Allah, kata Allah, faulaika humul khasirun. Itulah mereka orang-orang yang merugi dalam hidup dan kehidupan ini. Jamaah rahimakumullah. Dan yang terakhir, kesenangan yang diberikan Allah, itulah dia yang dikatakan Allah di dalam surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 112. Apa itu? SDA, sumber daya alam. Jamaah rahimakumullah, Indonesia luar biasa. Maha kaya diberikan Allah kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Sumber alam luar biasa. Sampai di nyanyian kolam susu kemarin yang sudah kita nyanyikan, tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman. Ya, itu dia. Apa kata syair lagu tadi? Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat, kayu, dan batu jadi tanaman. Itu kata syair lagu tadi. Orang bilang tanah kita, tanah Indonesia ini adalah tanah surga. Sampai kata lagu tadi, tongkat, kayu, dan batu bisa menjadi tanaman. Luar biasa di Indonesia ini. Allah berikan nikmat di mana saja. Tumbuh-tumbuhan luar biasa. Buah-buahan beraneka ragam, tak putus-putusnya. Sumber alamnya Masya Allah luar biasa. Emas ada, minyak ada, perak ada, emas ada, nikel ada, batu bara ada, gas alam ada. Lengkap semuanya diberikan Allah untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Coba kita lihat negara lain. Negara Arab, mereka cuma bilang, kami cuma ada minyak tanah. Tapi kita lihat mereka begitu makmur. Masyarakatnya begitu sejahtera. Indonesia, mari kita introspeksi diri. Apa yang menyebabkan kita? Mungkin kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah dalam surah An-Nahl ayat 112. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Apa kata Allah? Wahai manusia, wahai masyarakat dan bangsa Indonesia, Allah sudah menceritakan bagaimana nasib suatu kaum dan suatu masyarakat. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminah. Allah kasih perumpamaan suatu negeri, suatu daerah, kata Allah, kanat aminatan mutmainnah, masyarakat negeri tersebut aman dan sejahtera, tenang, aminatan mutmainnah. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezeki, kata Allah, datang dari berbagai penjuru dari negeri tersebut. Tapi sayang, kata Allah, fakafarat bi an'umillah. Tapi sayang penduduknya kufur terhadap nikmat Allah tersebut. Makanya kata Allah, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Kami ganti, kata Allah, nikmat yang luar biasa tadi jadi apa? Libasal ju'i wal khauf.
menjadi kelaparan dan ketakutan. Kenapa kata Allah? Bima kanu yasnaun. Karena perbuatan manusia tersebut tidak mau syukur kepada nikmat Allah, bahkan kufur kepada nikmat Allah. Jamaah rahimakumullah, saudara sebangsa dan setanah air, nikmat Allah yang luar biasa bagi kita, masyarakat dan bangsa Indonesia. Kata Allah, hati-hati, jangan sempat nikmat tadi menjadi laknat Allah. Kapan? Ketika masyarakat dan bangsa Indonesia kufur terhadap nikmat Allah tersebut. Jadikan sumber daya alam Indonesia demi kemakmuran masyarakatnya, demi kesejahteraan rakyatnya. Ajak rakyat dengan nikmat Allah tadi, mensyukuri nikmat Allah tadi, sehingga kata Allah terlepas daripada laknat Allah. Karena kapan manusia mengkufur terhadap nikmat Allah, Allah akan ganti kenikmatan tadi dengan ketakutan dan kelaparan. Inilah jamaah rahimakumullah. Jadikan kesenangan, jangan lupa kesenangan itu adalah ujian daripada Allah. Apakah itu jabatan atau kedudukan, harta yang melimpah ruah, kemudian sumber daya alam. Wahai masyarakat dan bangsa Indonesia, mari kita syukur kepada nikmat Allah. Saat ini masih belum kita bersyukur kepada Allah. Mana buktinya? Rumah-rumah ibadah masih begitu minim daripada orang yang memakmurkannya. Masjid-masjid banyak, tapi jamaahnya bisa kita hitung. Masih banyak masyarakat dan bangsa Indonesia belum syukur terhadap nikmat Allah. Hati-hati kata Allah, jangan sempat murka Allah datang kepada masyarakat dan bangsa Indonesia sebelum datang. Makanya kata Allah, cepat-cepatlah mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, segala nikmat yang Allah berikan, segala apa yang kita alami dalam hidup ini, sadarkanlah diri kita. Keburukan yang kita alami, bahkan kesenangan yang kita rasakan dan kita alami dalam kehidupan ini semua adalah ujian Allah. Agar apa kata Allah? Untuk menguji kita, kalian hai manusia, siapa yang terbaik ibadahnya dan pengabdiannya kepada Allah. Untuk semuanya menjadi kesyukuran kita kepada Allah, menggapai ridha Allah. Jadikan keburukan dan kebaikan tiada lain untuk kita mawas diri. Ingat kata Allah dalam surah Luqman ayat 32, surah 31 ayat 32, Allah katakan, wa idza ghashiyahum mawjun kazzulali da'awallaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka dihalau dan dihantam ombak yang menggulung-gulung, da'awallaha mukhlishina lahuddin, mereka khusyuk dekat kepada Allah. Tapi apa kata Allah? Berikutnya kata Allah, falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Kata Allah, ketika Allah selamatkan mereka dari ujian tadi, hanya sedikit mereka yang konsisten dan istiqomah dalam ketundukan. Artinya banyak yang tidak patuh dan tunduk kepada Allah. Makanya Allah ingatkan, jadikan ujian keburukan dan kebaikan ini adalah ujian daripada Allah, agar kita dekat dengan Allah, mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian segala kekurangan saya mohon maaf, pada Allah juanya saya mohon ampun. Wasikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.